بسم الله الرحمن الرحيم. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih pembahasan tentang masalah takfir. Itu hadis nomor 39, hadis Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, maka sungguh ia akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, fa in kana kama qala wa illa raja'at ilaih. Jika yang dituduh itu kafir, maka tuduhan itu akan masuk. Tapi apabila yang dituduh itu tidak kafir, maka vonis itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maksudnya apakah? Sudah kita jelaskan kemarin ya. Apakah yang menuduh dia kafir artinya dia jadi kafir lagi? Bukan. Namun kata Imam Nawawi, artinya dia akan diseret oleh Allah pada perbuatan yang ia tuduhkan tersebut. Hadis ini telah kita sebutkan kemarin tentang bahaya kafir mengkafirkan. Karena masalah kafir mengkafirkan itu bukan masalah yang sepele. Gitu. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, babut takfir, babul khatir. Aqdama alaihi al-kathir fasaqafu. Wa amsaka minhul fuhul fasalimu. Wala na'dilu bisalamati syai'a. Bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang berbahaya, kata beliau. Banyak orang yang berani mengkafirkan, mereka jatuh kepada kesalahan. Dan banyak ulama besar yang berhati-hati, mereka pun selamat. Dan kita tidak bisa membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Maka pada kesempatan ini saya ingin membawakan yaitu kaidah-kaidah dalam masalah kafir mengkafirkan. Agar kita paham betul batasan-batasannya. Kaidah yang pertama itu yang bahwa takfir hukmun syar'i. Buat kafir mengkafirkan itu hukum syariat, Pak. Sedangkan hukum syariat itu harus dikembalikan kepada siapa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah kafir mengkafirkan itu bukan milik yayasan tertentu atau kelompok tertentu atau organisasi tertentu, bukan. Iya. Maka ya akhwat Islam, maka seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah misalnya dalam kitab Minhajus Sunnah di jilid 5 halaman 244. Kata beliau, fa innal kufra laisa haqqan lahum.
Sesungguhnya masalah kafir mengkafirkan itu bukan hak mereka. Bal huwa haqqullah. Namun ia murni haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hak Allah. Siapapun yang mengkafirkan harus ada burhan, bukti, keterangan yang jelas dan nyata bahwa memang itu termasuk kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisalut Tafriqah, al-kufru hukmun syar'iyyun karriqi wal hurriyah mathalan. Masalah kafir mengkafirkan itu adalah hukum syar'i. Sama halnya dengan masalah perbudakan, ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum syariat yang lainnya. Harus ditetapkan oleh dalil syariat. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Qasidah Nuniyahnya, al-kufru haqqullahi thumma rasulih bin nas yathbut la biqawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fadhaka dzul kufrani. Kufur adalah hak Allah kemudian Rasulnya berdasarkan nas yang sahih, bukan berdasarkan pendapat si anu. Maka siapa yang ia hamba ya kepada Rabbul Alamin, siapapun yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dari hamba-hambanya, maka dialah yang disebut orang kafir. Iya. Kaidah yang kedua dalam masalah takfir, kafir mengkafirkan, al-aslu fil muslim al-zahir al-adalah baqa'us islamihi wa baqa'u adalatihi hatta yatahaqqaqa zawalu dhalika anhu bimuqtadad dalil syar'i wa la yajuzu tasahul fi takfirihi atau tafsiqihi. Pada asalnya seorang muslim ya yang adil, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Maka tidak boleh dihilangkan namanya sebagai seorang Islam atau muslim kecuali berdasarkan dalil yang sifatnya syar'i. Sudah ya kita sebutkan tadi. Jadi akhwat Islam, ya seorang muslim itu tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan bukti-bukti yang sangat kuat, yang yakin, ya, dan jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bepergian di jalan Allah, ya, maka jangan kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, kamu bukan mukmin, karena kalian mengharapkan kesenangan kehidupan dunia. Imam Asy-Syaukani, maksud ayat ini yaitu nahyul muslimin an yuhmilu ma ja'a bihil kafir mimma yustadallu bi al-islami wa yaqulu inna ma ja'a bidzalika ta'awudzan wa taqiyatan. Artinya kaum muslimin dilarang, kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum langsung dihukumi dia sebagai seorang apa? Kamu itu jangan-jangan ya cuma taqiyah aja. Kamu itu jangan-jangan cuma menyembunyikan jati dirimu saja tanpa ada bukti. Ya, tanpa ada apa?
bukti, ya. Dan ini juga berdasarkan hadis Usama. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabbahna al-huruqat min Juhainah. Rasulullah SAW mengirim kami dalam pasukan untuk menyerang sebuah kabilah dari Juhainah. Maka kami pun menyerangnya di pagi hari. Fa'adraktu rajulan, lalu aku berhasil mengejar seorang laki-laki. Ya, ketika aku hendak bunuh dia, apa yang terjadi? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Fata'antuhu, tapi aku tetap bunuh dia. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang ini sudah membunuh beberapa kaum muslimin. Lalu ketika Usama berhasil mau membunuh dia bersama ada satu sahabat yang lain, ya, tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usama menganggap wah ini orang cuma ketakutan aja ini. Ya, maka kemudian oleh Usama langsung dibunuh orang itu, Usama bin Zaid. Fawaqa'a fi nafsi min dzalik. Tapi ternyata hatiku kok merasa nggak tenang, kata beliau. Fadzakartuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqala la ilaha illallah wa qataltah? Apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Aqultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Maka aku berkata, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya takut pedang saja. Pura-pura dia itu, istilahnya gitu. Apa kata Rasulullah? Afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lam aqalaha am la? Kenapa kamu tidak belek saja sekalian jantungnya supaya kamu mengetahui dia mengucapkannya itu karena takut atau bukan? Fama zala yukarriruha alayhi. Dan Nabi terus mengulang-ulang ucapan tersebut. Hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Sampai-sampai aku berharap kalau aku baru masuk Islam saat itu. Artinya Nabi marah banget kepada siapa? Usama. Kenapa? Karena orang ini mengucapkan la ilaha illallah secara yakin. Sementara Usama menghukuminya dengan dugaan. Walaupun sebetulnya dugaan ini sepertinya dugaan kuat. Karena Usama melihat ini orang ya mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut apa? Pedang saja. Tapi Nabi tidak menerima alasan itu. Maka ini memberikan kepada kita faedah tadi. Bahwa orang yang secara yakin di hadapan kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah, memperlihatkan bahwa dia seorang muslim, maka tidak boleh dihilangkan keislamannya atau dikafirkan hanya sebatas dengan dugaan, walaupun dugaan kuat. Sampai kepada sesuatu yang sifatnya yakin lagi. Iya. Nah, ini akan Islam. Azani Allah wa iyyakum. Baik, kaidah yang ketiga. Annal muslim la yakfur biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin illa ba'da an tuqama 'alaihi hujjah wa tuzalu anhu syubhah. Seorang muslim tidak menjadi kafir karena ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang kufur. Seorang muslim tidak menjadi kafir karena ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang kufur kecuali setelah ditegakkan padanya hujjah dan dihilangkan darinya syubhat. Sudah ditegakkan padanya apa? Hujjah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Iya. Mana dalilnya? Yang pertama firman Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus dulu seorang rasul. Artinya Allah tegakkan dulu apa? Hujjah. Iya.
Juga surat At-Taubah ayat 115. Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Dan tidaklah Allah menyesatkan suatu kaum setelah mereka dapat hidayah sampai Allah jelaskan dulu perkara-perkara yang harus mereka jauhi. Artinya sudah Allah tegakkan dulu apa? Hujjah. Iya. Dan perkataan para ulama dalam hal ini banyak sekali. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, at-takfir minal wa'id. Masalah kafir mengkafirkan itu termasuk wa'id itu ancaman. Fa innahu wa in kana al-qawlu taqdiban lima qalahu ar-rasul. Lakin qad yakunu ar-rajul hadithu ahdin bi Islam. Walaupun misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata yang mengandung pendustaan terhadap Rasul, tapi bisa jadi orang itu baru masuk Islam dan tidak paham. Au nasya'a bi badiyatin ba'idah, atau dia tinggal di sebuah desa yang terpencil yang tidak ada padanya ilmu dan ulama. Wa mithlu hadza la yakfur bi juhdi ma yajhaduhu hatta taquma 'alal hujjah. Maka orang seperti ini tidak bisa dikafirkan hanya karena mengingkari sesuatu yang sudah jelas dari Islam sampai tegak padanya apa? Hujjah. Karena orang seperti ini biasanya nggak paham, nggak tahu. Iya. Waqad yakunu rajul lam yasma' tilkan nusus. Kata Syekhul Islam Taimiyah, bisa jadi orang ini belum sampai kepadanya dalil. Belum sampai kepadanya apa? Dalil. Au sami'aha wa lam tathbut indah. Atau sudah sampai kepadanya dalil tapi dia menilainya itu hadis yang lemah. Tidak apa? Sahih misalnya. Au aradaha indahum mu'aridun akhar, atau dia memiliki argumentasi yang dia lihat lebih kuat. Iya. Aujaba ta'wilaha, yang akhirnya dia pun mentakwil hadis tersebut. Wa in kana mukhti'an, walaupun dia ternyata jatuh dalam kesalahan dalam mentakwilnya tersebut. Ya, selama tentunya dia tidak mengikuti hawa nafsu. Kata beliau, wa kuntu da'iman adhkurul hadis alladhi fi sahihaini fi rajul alladhi qala. Dan aku senantiasa ingat sebuah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang laki-laki yang dia berkata kepada anak-anaknya. Apa kata orang itu? Idza mittu fa ahriquni thumma ashaquni thumma daruni fil yam. Wa wallahi la in qadarallahu alayya la yu'adzibuni 'adaban ma 'adzabahu ahadan minal 'alamin. Kalau aku mati, hai anak-anakku, tolong nanti jasadku itu dibakar. Kemudian kumpulkan debunya, lalu buang ke laut. Dalam riwayat yang lain, jadikan bagian dua. Setengah buang ke darat, setengah buang ke laut. Demi Allah, jika memang Allah mampu untuk membangkitkan aku, Allah pasti akan adab aku yang dengan adab yang sangat keras yang tidak pernah Allah adab siapapun dengannya. Iya. Fahadha rajulun qad syakka fi qudratillah, kata Ibnu Taimiyah. Ini orang ragu tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Iya. Wa fi i'adahi idza dzuri. Dia ragu apakah dia akan dikembalikan kepada Allah setelah dia menjadi tulang belulang. Bal i'taqada annahu la yu'ad, bahkan dia meyakini tidak akan ada tidak akan dibangkitkan. Wa hadza kufrun bittifaqil muslimin. Dan ini jelas kekufuran besar dengan kesepakatan kaum muslimin. Lakin kana jahilan, tapi dia jahil. La ya'lamu dzalik, dia tidak punya ilmu tentang itu. Wa kana mu'minan yakhafullah, tapi dia mukmin kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu disebutkan, maka Allah pun kemudian membangkitkan ia
Lalu Allah berfirman kepadanya, "Ma hamalaka ala ma fa'alt?" Kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Apa orang itu berkata, khasyatuka ya Rabb. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah pun mengampuni dosanya. Iya. Lihat, orang ini sudah jelas Pak, ragu tentang kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Tapi ternyata karena dia bodoh, jahil, belum tegak padanya apa? Hujah, Allah ternyata memaafkan dia. Sebagian orang ada yang berkata, tapi kan itu hukum akhirat, nggak bisa disamakan hukum dan dunia dong. Beda hukum dunia dan hukum akhirat. Kita katakan ya akhi, iya. Memang ini Rasulullah sedang menceritakan tentang hukum akhirat. Akan tetapi di sini Rasulullah menyebutkan bahwa orang ini bodoh yang menyebabkan Allah memaafkan dia. Orang Khawarij saja ketika mendengar sebuah hadis, ada seorang Khawarij namanya Abu Ghalib. Dia bercerita, aku bersama beberapa kawanku pergi ke kota Mekah. Dan kami berencana setelah selesai haji kami akan membunuhi manusia. Karena mereka kan Khawarij kan. Sehingga suatu ketika ketika aku mengunjungi kota Madinah, aku duduk di sebuah majelis. Ternyata ia adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia membawakan hadis tentang adanya orang-orang yang akan masuk neraka lalu dia akan keluar dari api neraka. Ya. Maka aku berkata kepada sahabat itu, hadis apa yang kau sampaikan ini? Iya. Kata sahabat ini, sungguh aku mendengar dari Rasulullah SAW langsung. Berkali-kali. Maka semenjak itu kata Abu Ghalib, aku merujuk pendapatku. Tidak lagi mengkafirkan kaum. Ini orang Khawarij lebih pintar zaman dulu Pak. Padahal yang dibawakan oleh sahabat ini tentang hukum yang ada di akhirat. Tapi orang Khawarij ini memahami. Berarti pelaku dosa besar itu tidak kafir. Iya. Demikian pula ini hadis. Baik ya akhal Islam. Berkata Ibnu Qudamah, fa in kana mimman la ya'riful wujuba ka haditsil Islam wan nashi bi waridal Islam aw badiyah ba'idah 'anil amsar wa ahli ilm lam yuhkam bi kufrihi. Jika dia termasuk orang yang tidak tahu tentang ya wajibnya sholat, seperti misalnya orang yang baru masuk Islam, atau dia tinggal di negeri bukan Islam, atau dia tinggal di desa yang sangat terpencil, yang jauh dari ilmu dan para ulama. Maka yang orang seperti ini kata beliau tidak dihukumi kafir. Iya. Subhanallah akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan ya di antara dalil akhal Islam dari sunnah yang sahih juga, orang yang jatuh kepada kufur, bahkan itu termasuk kufur besar, kalau dia bodoh itu masih diberikan uzur. Itu hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan yang lainnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'atun yaumal qiyamah yudluna bihujjah. Ada 4 orang yang nanti akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang buta dan tuli. Yang kedua, orang yang ahmak. Ahmak itu idiot, Pak. Tahu kan orang idiot? Yang ketiga, orang yang haram atau harim, yang tua renta dan pikun.
Dan yang keempat yaitu orang yang mata ala fatrah. Orang yang mati di zaman fatrah. Zaman fatrah itu ya zaman belum kekosongan. Ya, tidak ada padanya nabi dan rasul. Maka orang yang buta dan tuli berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam. Ya, walam asma' walam ubsir syai'a." Ya Allah, Islam datang kepadaku sementara aku buta dan tuli, nggak bisa dengar dan bisa lihat. Berkata orang yang idiot, "Ja'al Islam wasibyan yaqdhifunani bil ba'ar." Islam datang kepadaku sementara anak-anak kecil saja melempari aku dengan kotoran unta. Berkata orang yang tua renta, yang sudah pikun, "Laqad ja'al Islam wa ma'aqil." Islam datang kepadaku ya Allah, tapi aku sudah tidak paham apa-apa. Orang yang mati di atas fatrah berkata, "Ya Rabb, ma'atani rasuluh." Ya Rabb, belum datang kepadaku Rasulmu. Maka Allah pun kemudian mengambil perjanjian dari mereka. Bahwa mereka siapapun yang apabila diperintahkan wajib mereka taat. Maka kemudian Allah pun menyuruh malaikat untuk menyalakan api. Lalu Allah menyuruh mereka untuk masuk ke dalam api. Maka siapa yang taat, dia masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak taat, maka ia dimasukkan ke dalam api neraka. Iya. Lihat saudaraku sekalian, hadis ini sangat jelas sekali. Yang disebutkan bahwa ada orang yang belum datang kepadanya hujah. Maka Allah masih memberikan padanya wudu. Ya. Nah, ini akal Islam. Kemudian ternyata juga hadis yang diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musnadnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Nabi SAW mengirim Abu Jaham bin Hudzaifah untuk mengambil sedekah dari suatu kaum. Fala jahu rajulun fi sadaqatihi. Namun rupanya ada yang bertengkar dengan Abu Jaham ini dari kaum tersebut. Fadarabahu Abu Jaham fashajja. Maka dipukul oleh Abu Jaham sehingga bocor berdarah. Atau Nabi SAW, maka kaumnya datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu al-qawad ya Rasulullah. Maka mereka berkata, "Hai Rasulullah, kisos hai Rasulullah." Karena dia sudah mukul, maka mereka kaumnya minta ditegakkan kisos. Akhirnya Nabi bersabda, "Lakum kada wa kada." Bagaimana kalau kalian diganti dengan uang begini dan begitu? Falam yardau, mereka tidak ridha. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Lakum kada wa kada." Untuk kalian ditambah lagi begini dan begini dari harta. Tetap mereka tidak ridha. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Lakum kada wa kada." Untuk kalian segini dan segini dari harta. Faradau, maka mereka pun ridha. Iya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ini khatibun al-ashiyah ala nas wa mukhbiruhum biridakum." Nanti siang aku akan berkhutbah di hadapan manusia dan aku akan kabarkan kepada mereka bahwa kalian ridha. Maka mereka berkata, "Iya." Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian di waktu siangnya berkhutbahlah di hadapan manusia. Apa kata Rasulullah? "Inna haula'i laysiyyin atauni yuridunal qawad." Mereka dari Banu Laits ini datang kepadaku minta kisos. Fa'aratu alaihim kada wa kada. Dan aku menawarkan kepada mereka harta sekian dan sekian. Ya faradu, mereka pun kemudian ridho. Araditum? Kalian ridho? Apa jawab mereka? La, enggak. Siapa yang ridho?
Ini kan mendustakan Rasulullah, Pak. Mendustakan Rasul termasuk kufur besar tidak? Kufur besar. Fahamal muhajiruna bihim, marah kaum muhajirin. Kurang ajar ini. Iya. Fa'amarahum Rasulullah SAW an yakufu anhum fakaffu. Maka Rasulullah menyuruh tahan. Jangan. Kemudian Rasulullah memanggil mereka lagi. Lalu Rasulullah tambahkan lagi harta. Lalu Rasulullah bersabda, araditum, kalian ridha? Mereka berkata, iya. Inni khatibun 'alan nas wa mukhbirhum biridhakum. Aku akan kabarkan kepada manusia tentang keridhaan kalian. Mereka berkata, silakan. Maka Nabi pun kemudian menyampaikan, lalu Nabi bertanya, araditum, benarkan ridha? Mereka berkata, iya. Ya, berkata Ibnu Hazm, ya, setelah membawakan hadis ini dalam kitab Al-Muhalla jilid 10, ya. Wa fi hadzal khabar udhrul jahil. Dalam hadis ini terdapat pemberian udzur kepada orang yang bodoh. Wa annahu la yakhruju minal Islam, dan bahwasanya ia tidak dikeluarkan dari Islam. Bima law fa'alahu al-alim alladhi qamat al-hujjah lakana kafiran. Disebabkan oleh perbuatan yang kalaulah yang melakukannya itu orang yang sudah berilmu dan paham, tentu dia kafir, murtad dari agama Islam. Ya, lianna haula'il laitsiyyin kadzdzabun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena Banu Laits ini jelas-jelas mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzibu kufrun mujarrad. Mendustakan Rasul itu termasuk kufur besar, Mas, bukan kufur kecil ini. Ya, bila khilaf tanpa perselisihan para ulama. Lakinnahum bijahlihim, tapi karena mereka itu bodoh, wa a'rabiyatihim, dan karena mereka orang Baduy, ya, udhiru bil jahalah. Mereka pun diberikan uzur dengan kebodohan mereka. Falam yakfuru, dan mereka pun tidak kafir. Dan Rasulullah juga tidak mengkafirkan apa? Mereka. Rasulullah tidak mengatakan kalian kafir, murtad dari agama Islam. Iya. Dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali ya, akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Karena itu ya akhi, ini menunjukkan semua ya bahwa wajib ditegakkan padanya apa? Hujjah. Dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Ya. Kemudian kaidah yang keempat. La farqa fi dzalika baina usulin wa furu'in aw i'tiqadin wa futyah. Tidak ada bedanya dalam masalah ini, baik dalam masalah usul itu pokok-pokok agama, ataupun furu' cabangnya. Enggak ada bedanya. Baik itu dalam masalah keyakinan ataupun fatwa. Iya. Karena disebutkan dalam hadis tadi, Pak, orang Arab Baduy ini sudah jelas-jelas orang-orang Laithiyin tadi ya mendustakan Rasulullah, dan mendustakan Rasul termasuk kufur besar tidak? Kufur besar. Iya. Maka ya akhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal muta'awwila alladhi qasduhu mutaba'atur Rasul SAW la yakfur atau la yukaffar. Orang yang mentakwil, yang tujuan takwilnya adalah mengikuti Rasulullah SAW bukan mengikuti hawa nafsu, maka dia tidak boleh dikafirkan. Bal wala yafsuk, bahkan juga tidak bisa difasikkan. Ya, la yufassaq. Idza ijtahada fa akhta, kalau dia telah berijtihad lalu dia salah dalam apa? Ijtihadnya. Wa hadza masyhurun 'inda an-nas fil masail al-amaliyah. Dan ini sangat masyhur dalam masalah-masalah amaliyah. Wa amma masailul aqaid fa katsirun minan nas kaffara al-mukhti'ina fiha. Adapun masalah-masalah akidah, banyak manusia mengkafirkan orang yang salah dalam masalah akidah. Maksudnya langsung dikafirkan tanpa ditegakkan padanya apa? Hujjah.
Kata beliau, wa hadzal qaul la yu'raf an ahadin minas sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan. Pendapat ini tidak pernah dikenal dari seorang pun para sahabat, tabi'in, ya, dan tabi'ut tabi'in. Wala an ahadin min a'immatil muslimin, tidak pula dari seorang pun ulama kaum muslimin terdahulu. Wa innama huwa fil asl min aqwali ahlil bidah. Dan sebetulnya pada asalnya itu berasal dari pendapat ahli bid'ah. Ya. Seperti siapa? Seperti Khawarij. Kayak di zaman sekarang, Pak. Ya, banyak orang-orang yang antum lihat ya casingnya si sunnah, Pak. Berjenggot di atas mata kaki. Mereka mengatakan kalau itu kesalahan dalam masalah akidah, otomatis kafir sudah. Nggak diberikan udzur dengan kejahilan, tidak ada. Iya. Sini Ibnu Taimiyah tegas mengatakan bahwa pendapat ini asalnya dari ahli bidah, bukan dari pendapat para sahabat, tidak pula para tabi'in, bukan pendapat salafus salih sama sekali. Iya. Ikhwatul Islam, ya, rahimakumullah jami'an. Kaidah selanjutnya ya akhal Islam dalam masalah kafir mengkafirkan, ya. Saya akan bawakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini yang dikenal oleh orang-orang awam. Wahabi ini, Pak, tokohnya Wahabi. Orang yang gak suka sama beliau ini menuduh beliau itu suka mengkafir-kafirkan orang katanya. Iya. Padahal beliau ini juga ulama yang sangat hati-hati dalam mengkafirkan orang. Beliau berkata begini dalam kitab Minhaj Ahlil Haqqi wal Ittiba. Wa idza kunna la nukaffir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi li ajli jahlihim wa adami wujudi man yunabbihuhum. Fakaifa nukaffiru man lam yusyrik billah idza lam yuhajir ilaina. Kami saja belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung yang ada di atas kuburan Ahmad al-Badawi karena bodohnya mereka dan tidak ada yang mengingatkan. Bagaimana aku akan mengkafirkan orang yang tidak mempersekutukan Allah ya apabila tidak hijrah ke negeriku? Karena kan waktu itu ada tuduhan bahwa beliau mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negeri beliau. Maka beliau bantah. Aku saja belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung yang ada di kuburan apa? Ahmad al-Badawi. Karena apa? Karena mereka bodoh dan tidak ada yang memberikan peringatan kepada mereka. Masya Allah. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ternyata bukan orang yang mudah mengkafirkan seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Anehnya di zaman sekarang, kenapa ya orang Wahabi disebut serem banget, Pak? Tukang kafir-kafirin dan yang lainnya. Sebetulnya itu ya berasal dari orang Syiah. Kalaulah mereka faham dan tahu tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia akan dapatkan akidah beliau tidak ada bedanya dengan akidah Imam 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Ya, bahkan beliau dalam masalah fikih di atas mazhab Imam Ahmad bin Hambali. Ya. Beliau juga berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dalam kitab Mu'allafat al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, wa innama nukaffiru man asyraka billahi fi ilahiyatihi ba'dama nubayyinu lahul hujjah ala butlani syirk. Kami hanyalah mengkafirkan orang yang berbuat syirik kepada Allah dalam uluhiyahnya setelah kami jelaskan dulu hujjah kepada dia atas kebatilan syiriknya dia. Tuh lihat, nggak langsung dikafirkan. Ya, makanya pendapat yang di zaman sekarang mengatakan dalam masalah syirik akbar
Tidak ada udzur dengan kejahilan. Orangnya otomatis langsung kafir. Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri nggak setuju dengan pendapat ini. Iya, akal Islam. Nah ini akhi. Kemudian kita masuk ke kaidah yang keberapa? Yang kelima ya. Yaitu al-udhur fil masail ad-daqiqah al-khafiyah akid wa aula min al-udhur fi ghairiha. Pemberian udhur dalam masalah dengan kejahilan, dalam masalah-masalah yang tersembunyi, itu lebih layak lagi. Dan kalau dalam masalah kesyirikan saja yang sifatnya syirik besar, ya masih diberikan udhur karena kebodohan dia dan kejahilan dia. Apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya apa? Tersembunyi, saudaraku sekalian. Ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, wala raiba anna al-khata' fi daqiqil ilmi maghfurun lil ummah. Tidak ragu lagi bahwa kesalahan yang terjadi dalam ilmu-ilmu yang tersembunyi ini dimaafkan. Ya. Sengaja saya bawakan perkataan Ibnu Taimiyah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Pak. Karena dua ulama ini, Pak, tersangka oleh orang-orang yang tidak suka kepada dakwah sunnah. Sampai mereka mengatakan bahwa dua ulama ini sumber pemikiran ISIS. Padahal kalau kita baca kitab-kitab mereka jauh dari pemikiran ISIS. Iya. Mereka bukan orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sama sekali. Kenapa Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang jadi istilahnya kambing hitam? Karena mereka memang dakwahnya ingin memurnikan Islam. Itu yang bikin marah orang-orang kafir. Orang kafir nggak suka Islam ini dimurnikan. Orang kafir ingin Islam ini rusak. Sementara dakwah mereka ini betul-betul memurnikan dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusak akidah, merusak ibadah, dan yang lain. Maka kemudian dituduhlah dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Yaitu di antara tuduhannya apa? Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suka kafir-kafirin orang, mudah mengkafirkan orang, dan yang lain. Iya. Dan ternyata yang ditambah lagi, Pak, orang-orang yang di zaman sekarang suka ngafir-ngafirin itu suka bawain perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah. Yang tentu mereka, Pak, membawakannya itu ucapan-ucapan yang dipotong-potong, diedit-edit tanpa melihat kepada hakikat perkataan mereka berdua secara terperinci. Memang ada ucapan-ucapan Taimiyah kalau kita lihat seakan-akan mendukung pendapat mereka, tapi kalau kita baca keseluruhan tidak mendukung. Ya, cuma masalahnya kan kita orang Indonesia ini nggak suka baca, Mas. Cuma baca judul doang udah langsung menyimpulkan. Baru baca depannya doang udah langsung menyimpulkan. Gak ada kebiasaan baca sampai selesai gitu. Atau meneliti ya semua ucapan perkataan ulama tertentu. Langsung dihukumi aja. Bus. Iya. Allah musta'an. Ini musibah tentunya saudaraku seiman. Kaidah yang keenam. Al-udhru fi zaman wal makan alladhi yaglibu fihi al-jahlu wa yaqillul ilm kadzalika aula wa akid. Pemberian udhur di zaman dan di waktu dan tempat yang di situ kebodohan merajalela dan ilmu sedikit itu lebih layak untuk diberikan udhur lagi. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum.
Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan tentang adanya orang-orang yang berdoa kepada mayat. Dan berdoa kepada mayat itu syirik besar tidak, Pak? Syirik besar. Kata beliau apa? Fali ghadabatil jahli wa qillatil ilmi bi athari risalah fi katsirin mutaakhirin lam yakun takfiruhum bidzalik hatta yatabayyana lahum ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yukhalifu. Karena kebodohan di zaman ini merajalela. Sedikitnya ilmu tentang risalah Rasulullah SAW. Iya. Maka kita belum bisa mengkafirkan mereka. Sampai jelas kepada mereka apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini dalam Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 407. Iya. Beliau juga berkata, tadi dalam kitab Ar-Rad Al-Bakri halaman 376. Kita sedang membaca Al-Quran di HP dan di tempat umum lalu kita dapati ayat sajadah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa langsung sujud di tempat, sujudlah. Ya, tapi kalau nggak bisa maka sujudnya nanti. Seperti halnya Ibnu Umar pernah beliau baca Quran melewati ayat sajadah dan nggak sempat sujud. Lalu ketika setelah sampai di rumahnya beliau pun sujud. Ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم